Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Ibu, yaitu kita berjumpa hari ini dalam materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini tentang bagaimana cara belajar secara efektif. Di dalam materi ini nanti Ibu akan jelaskan satu persatu bagaimana tips-tips atau cara-cara kalian bisa belajar sehingga kalian itu bisa belajar secara efektif dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Oke? Sebelum kalian menyimak video ini, kalian harus dengarkan atau kalian simak dari awal sampai akhir ya anak-anak. Oke. Adapun hal atau tips-tips efektif untuk belajar, yaitu yang pertama adalah 1. Belajar kelompok. Apa itu belajar kelompok anak-anak? Belajar kelompok bisa dilakukan secara berkelompok dan dilakukan di rumah. Sistem pembelajaran secara ini sangat menyenangkan karena pembelajarannya bisa ditemani oleh keluarga, bisa ditemani oleh orang tua, adik, kakak, paman, bibi, sehingga di dalam belajar kelompok ini kita bisa bertanya apabila ada materi-materi yang kita anggap kurang jelas kepada orang-orang yang mengerti, seperti kepada orang tua kita atau kakak-kakak kita. Dan selanjutnya dalam belajar kelompok ini kegiatan pembahasannya, pembelajarannya yaitu mempelajari materi-materi yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru, sehingga kalian bisa belajar secara bersama-sama di rumah dengan teman-teman kalian. Oke, yang kedua, tips belajar yang baik dan benar itu adalah rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Maksudnya di sini adalah bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat atau dicatat di kertas kecil atau dibuat kopelan kecil, karena ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa kalian bawa sambil bermain, sambil nonton TV, atau sambil kalian berada di luar rumah. Nah, catatan-catatan kecil ini bisa kalian buat. Seandainya kalau dalam materi IPA, kalian bisa buat apa itu pengertian makhluk hidup, apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu bisa kalian buat intisarinya saja. Seperti contoh, makhluk hidup itu ciri-cirinya apa? 1. Memerlukan makan. 2. Bergerak. 3. Berkembang biak. Nah, itu kalian bisa buat secara intisarinya saja di buku kecil atau kopelan-kopelan kecil, sehingga fungsinya kalian bisa bawa kemana-mana. Nah, itu artinya kalian harus rajin mencatat intisari dari pelajaran. Intisari ini maksudnya materi intinya atau materi yang harus kalian ingat ya. Nah, yang ketiga, tips agar kita bisa belajar secara efektif yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Apa itu membuat perencanaan yang baik? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik.
Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar kita itu bisa maksimal atau tidak. Jadi caranya buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Maksudnya begini, kalau mata pelajaran yang lemah berarti kalian itu kira-kira yang lemahnya di bagian apa? Apa bagian matematika, apa di bagian bahasa Inggris, dan bagian mata pelajaran yang lain. Kalau kalian merasa di bagian matematika, contohnya, jadi kalian harus buat perencanaan belajar itu yang baik. Kalian belajar matematika, jadi harus direncanakan dengan baik dan matang. Oke? Yang keempat, bagaimana cara kita belajar yang efektif? Yang keempat yaitu disiplin dalam belajar. Maksudnya di sini apa? Contohnya seperti kita harus tepat waktu, ya. Kita harus tepat waktu dan serius, jangan main-main dan harus berkonsentrasi penuh. Contohnya, jika waktu kita makan, jika waktu kita mandi, atau jika kita waktu melaksanakan ibadah itu dilaksanakan dengan tepat waktu. Dan apabila kita tidak melaksanakan itu, maka kita akan teledor. Jadi jangan membuang-buang waktu kalian sehingga kalian bermain, apalagi kalian pada saat ini bermain game online. Ini dapat merusak konsentrasi di dalam belajar. Jadi diusahakan kalian harus disiplin di dalam belajar. Kalau kalian tidak disiplin, maka nanti kalian akan menerima imbalannya. Apa imbalannya anak-anak? Nanti nilai kalian akan rendah atau tidak mencapai maksimal atau juga tidak lulus. Oke, jadi yang keempat harus diingat yaitu tips belajar yang efektif adalah disiplin di dalam belajar. Oke, selanjutnya yang kelima, disiplin dalam cara belajar efektif yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Apa maksudnya di sini menjadi aktif bertanya dan ditanya? Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru. Apa yang kamu kurang jelas? Apapun itu yang kamu kurang jelas, maka kamu tanyakan kepada guru. Bu, saya belum mengerti apa itu tentang sifat-sifat dari makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Bagaimana itu? Kalian utarakan kepada guru mata pelajaran kalian, atau bisa juga kepada orang tua atau yang kakak atau bibi, paman dan lain sebagainya yang memang sudah tingkat pendidikannya lebih di atas kalian. Kalian boleh bisa tanyakan. Jadi kalian harus aktif bertanya dan ditanya. Oke, yang keenam yaitu cara belajar efektif yang keenam yaitu belajar dengan serius dan tekun. Apa di sini belajar dengan serius dan tekun? Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Jadi kalian harus fokus di dalam kegiatan belajar nanti. Kalian harus dengarkan dan catat apa yang guru kalian jelaskan. Buat catatan penting karena bisa saja hal tersebut bisa keluar di dalam ulangan nanti. Jadi catat yang penting-pentingnya. Yang ketujuh yaitu hindari belajar berlebihan. Nah ini maksudnya hindari belajar yang berlebihan yaitu seandainya besok mau ulangan, kalian baru belajar malam ini terus dari malam sampai subuh itu belajar, tidak pakai tidur, tidak ada pakai tidur. Nah itulah hindari belajar yang berlebihan karena belajar ini dapat mengganggu kesehatan. Belajar satu malam SKSD, ngebut satu malam itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan belajar itu setahap demi setahap. Jadi hindari belajar yang berlebihan karena dampak dari kurang tidur akan
akan mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya yang ke-8 yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Artinya di sini kalian harus jujur jika melaksanakan ulangan atau ujian di sekolah. Kalian harus jujur, tidak mencontek kanan dan kiri teman kalian, karena perbuatan yang tidak jujur akan mengakibatkan merugikan kita sendiri. Ya, itu perbuatan yang membuat kebohongan pada diri kita sendiri. Yang ke-9, jadilah seorang pemimpin atau latihlah rasa tanggung jawabmu. Maksudnya di sini, apabila guru meminta bantuanmu mengerjakan sesuatu atau misalnya membersihkan kelas atau disuruh membuang sampah dan lain sebagainya, kalian harus lakukan segera. Jangan tidak atau tidak mau, karena berusahalah kalian menjadi seorang pemimpin bagi diri kamu sendiri. Oke, yang terakhir yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Artinya di sini adalah jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Dan jangan mengganggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, apabila ada guru yang bertanya kepada kalian nanti, kalian boleh menjawabnya sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, mungkin itulah anak-anak, ada 10 tips. Di sini banyak sekali tips-tips bagaimana cara kalian belajar secara efektif, tetapi hanya ibu ambil 10 poin yang bisa kalian lakukan untuk kalian kerjakan di rumah, sehingga nantinya dengan menggunakan tips-tips ini kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, jadi terakhir ibu ingatkan lagi, ada 10 tips tadi. Sebenarnya tipsnya banyak ya anak-anak. Ada berapa nih? Banyak sekali karena waktu kita sudah terbatas. Ibu hanya ambil 10 tips saja untuk bagaimana cara kalian belajar secara efektif. Untuk mengingatnya lagi, kita ambil untuk mengingatnya lagi. Tips yang pertama yaitu 1. Belajar kelompok. 2. Rajin membuat intisari pelajaran. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan atau soal-soal ujian. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Dan yang terakhir, mendengarkan penjelasan guru dengan baik di dalam kelas. Oke anak-anak, ada 10 tips yang dapat kalian lakukan dengan cara kalian sendiri, dengan cara kalian masing-masing, sehingga nantinya kalian mendapatkan nilai yang memuaskan dan dapat nilai yang baik. Oke anak-anak, mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.